Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Sudah lama sekali saya tidak muncul dan ya, tidak lupa pula selamat tahun baru untuk kita semua. Oke, berhubung chapter terbaru My Hero Academia belum rilis sampai saat konten ini dibuat, maka dari itu kita akan review terlebih dahulu manga Record of Ragnarok chapter 57. Ya, sebenarnya ini terlambat sih karena sudah rilis dari tanggal 25 tahun lalu. Tapi tak apa, sebab jadwal rilisnya masih tersisa 15 hari lagi. Nah, di chapter kali ini adalah lanjutan langsung dari chapter 56 sebelumnya, di mana pada chapter sebelumnya kita disajikan pertarungan pertama kali untuk Qin Shi Huang versus Hades. Namun di chapter kali ini akan menunjukkan sedikit latar belakang Qin Shi Huang, kemudian lagi-lagi adu jotos antara Qin versus Hades dan lain sebagainya yang akan kita ulas di konten kita kali ini. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Sejarah pelantikan raja. Chapter 57 dibuka dengan narasi yang memperkenalkan sosok yang dikenal sebagai Chiyo, yang juga dikenal dalam berbagai sumber literatur, baik dari cerita mitos maupun catatan pernaskahan Cina kuno. Nah, di salah satu kisah yaitu San Haijing, Chiyo dikenal sebagai monster berkepala banting dengan 4 mata dan 6 tangan. Sedangkan dalam kisah Soyeje, Chiyo disebut sebagai dewa perang berkepala perunggu. Kita bergeser dari perkenalan Chiyo ke kondisi di mana dia sedang disembah oleh masyarakat di negara Qi sebagai dewa militer yang menciptakan alat perang berupa crossbow, pedang, halberd, tombak, dan zira. Akan tetapi di daratan Cina sendiri, Chiyo memiliki peran sebagai penentu sosok raja yang akan memimpin Cina nantinya. Yang jadinya raja yang dilantik oleh Chiyo benar-benar bukan seorang raja sejati, atau dalam hal ini hanyalah konspirasi politik belaka yang digunakan oleh Chiyo untuk melakukan nepotisme. Nah, setelah itu kita akhirnya melihat dengan jelas bentuk dari Chiyo dalam bentuk raksasa dan berkuasa, serta disebut sebagai dewa iblis. So, dari sini saja sudah menjelaskan seberapa menakutkannya Chiyo bagi masyarakat Cina di zaman tersebut. Qin Shi Huang versus Chiyo. Singkat cerita, kemudian datanglah seorang raja bernama Qin yang mengembara ke wilayah timur bersama pasukan yang meliputi seluruh persatuan Cina, di mana Qin pada akhirnya mendaki Gunung Tai sendirian guna untuk mendapatkan titah dari surga, atau bisa disebut juga sebagai pengakuan tertinggi sebagai seorang raja. Nah, lebih tepatnya, Qin ini datang ke lokasi di mana ritual penyembahan Chiyo dilakukan, dan nama ritual yang dimaksud disebut sebagai ritual Feng dan San. Kalau dalam kisah yang tertulis, Qin diduga melakukan upacara penyembahan kepada Chiyo, namun di Record of Ragnarok ini, justru kisah yang ditulis adalah sebaliknya. Sebab hanya Qin yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di Gunung Tai. Lanjut, kini kita difokuskan ke Qin yang sudah tiba ke lokasi tempat singgasana Chiyo berada, sembari melewati tumpukan tulang belulang yang berserakan. Kedatangan Qin tentunya sambil membawa sebuah peti mati berisikan mayat ke hadapan Chiyo, dan akhirnya terjadi interaksi antara Qin dan Chiyo. Kita juga akhirnya melihat dengan jelas wujud asli dari Chiyo yang dipenuhi dengan darah oleh sebab manusia yang telah dia makan, dan memiliki penampilan yang sangat mirip dengan Ha-jun. Tapi nanti kita bahas soal ini. Nah, Chiyo rupanya sudah mengetahui akan desas-desus yang mengatakan bahwa Qin adalah raja yang telah menaklukkan ke-6 wilayah negara Cina. Di sisi lain, Chiyo juga memuji Qin yang sudah menjadi raja di umur yang masih muda, dan juga Qin tidak takut saat berhadapan dengan Chiyo. Langsung saja tanpa banyak basa-basi, sebelum Chiyo melantik Qin sebagai seorang raja, maka Qin diharuskan untuk memberikan 10.000 rakyatnya kepada Chiyo. Yang jelas kita tahu kalau 10.000 rakyat tersebut bertujuan untuk dimakan oleh Chiyo. Dan dia juga meminta agar Qin bersujud di hadapan Chiyo sebagai syarat untuk menjadi seorang raja di raja. Menyikapi syarat yang diberikan oleh Chiyo, Qin memberikan seorang mayat sebagai persembahan. Namun apa yang terjadi justru membuat Chiyo emosi. Sebab mayat yang diberikan adalah mayat palsu yang terbuat dari tanah liat yang dibuat dari tanah Qin. Menurut Qin, tanah miliknya adalah tanah yang paling lezat untuk seorang Chiyo. Merasa direndahkan, Chiyo memaksa Qin untuk tunduk di hadapannya. Sebab selama ini, para raja-raja Cina sebelum Qin akan tunduk ketakutan jika berhadapan dengan Chiyo. Namun Qin menjawab dengan berkata, "Bu Hao," yang berarti tak bagus. Nah, Chiyo kaget dong pastinya sebab barusan ada yang berani membangkang ke dia. Kini Qin berkata bahwa lebih baik dia mati daripada berlutut di hadapan seorang iblis seperti Chiyo. Dan Chiyo juga mulai geram dengan menganggap bahwa Qin berani-beraninya menghina seorang dewa sepertinya. Qin lalu menjawab lagi dengan berkata bahwa bisa-bisanya Chiyo menyebut dirinya sebagai seorang dewa, yang menurut pandangan Qin sendiri, Chiyo hanyalah iblis pemakan manusia. Qin juga menegaskan bahwa selama ini raja-raja yang dilantik oleh Chiyo bukanlah raja yang sebenarnya. So, maka dari itu kedatangan Qin di sini adalah untuk mendapatkan gelar raja pertama di Cina dengan cara membasmi sosok yang ditakuti oleh masyarakat Cina. Pertarungan antara Qin versus Chiyo akhirnya tak bisa dihindari.
Qin memasang kuda-kuda, sedangkan Chiyo memakai mode gaharnya dengan memunculkan 4 tangan lainnya. Pertarungan tersebut terjadi selama 6 hari lamanya, tanpa disaksikan oleh siapapun. Dan akhirnya setelah 6 hari bertarung, kemenangan dimenangkan oleh Qin, serta Chiyo akhirnya mati. Dengan begitu, sejarah Cina telah berubah dan Qin didaulat sebagai raja di raja yang menguasai Cina, dengan panggilan baru yaitu Qin Shi Huang. Oh ya, dengan matinya Chiyo, tentunya masyarakat Cina kala itu tak memiliki ancaman untuk dimakan oleh Chiyo. Jadi Qin adalah seorang revolusioner yang berhasil memakmurkan rakyatnya. By the way, kisah ini tentunya fiksi ya, jadi tentu saja ada perbedaan dengan sejarah asli yang disepakati oleh sejarawan. Kekuatan Qin. Setelah tadi kita ketahui bersama mengenai latar belakang Qin yang diakui sebagai seorang raja, kini kita kembali ke masa kini, tepatnya dalam pertandingan antara Qin versus Hades. Terlihat kini Hades terpental jauh karena dihantam oleh Qin di chapter 56 sebelumnya. Sontak saja hal tersebut membuat para dewa dan manusia yang menonton sangat terkejut melihat sosok dewa yang dianggap menguasai alam bawah dapat dibuat terhempas oleh manusia seperti Qin. Kita lalu difokuskan ke percakapan antara Gear dan Brunhild, yang mana Gear mempertanyakan jurus apa yang dipakai oleh Qin sehingga membuat Hades terhempas jauh. Brunhild lalu menjawab bahwa jurus tersebut adalah teknik yang disempurnakan oleh Qin semasa hidup saat melakukan pertarungan melawan Chiyo. Artinya jurus yang digunakan Qin untuk melawan Hades ini adalah teknik yang didapatkan saat Qin bertarung dengan Chiyo selama 6 hari, yang kemudian setelah Chiyo terbunuh, maka teknik bela diri Chiyo kini dimiliki oleh Qin. Ares yang turut merasakan kekuatan Qin sebelumnya akhirnya menyadari bahwa apa yang dilakukan Qin sebelumnya, yaitu membanting Ares sampai berkali-kali, adalah cara yang sama yang dilakukan oleh Qin terhadap Hades. Sehingga membuat Ares bertanya-tanya, bagaimana bisa Qin melakukan teknik tersebut? Hermes kemudian menjelaskan bahwa yang dilakukan Qin sampai membuat Hades terpental adalah dengan cara menepis energi dari serangan Hades dan kemudian mengembalikan energi yang berasal dari serangan Hades sebelumnya. Artinya bahwa teknik Chiyo adalah semacam teknik refleksi seperti kekuatan Adam, namun bedanya dilakukan dengan teknik dan metode yang berbeda oleh Qin, sehingga Hades dalam hal ini terkena serangannya sendiri. Ya, hal ini tentu saja membuat Hermes dan Ares terkejut ketika tahu ada yang bisa membuat dewa tertinggi Olympus seperti Hades dibuat kewalahan oleh manusia. Padahal menurut mereka sejauh ini tak ada dewa manapun yang bisa membuat Hades terluka. Lanjut, kita bergeser lagi ke kondisi Hades yang kini babak belur dengan dada terluka pasca di Kamehameha sama Qin. Dan setelah itu Hades pun berdiri untuk menyelesaikan pertarungan dengan Qin. Qin juga akhirnya meledek Hades yang masih mau bertarung dengannya. Hades kemudian melayangkan pertanyaan, yang dimana pertanyaan tersebut adalah bagaimana menurut pandangan Qin mengenai hal yang bisa membuat orang menjadi seorang raja. Sontak saja pertanyaan tersebut membuat raja-raja Cina yang lain terkejut mendengar hal tersebut, seolah Hades mengakui kedaulatan Qin sebagai seorang raja yang tangguh. Qin tentunya menjawab bahwa seorang raja adalah sosok yang tak pernah ragu, tak pernah mundur, tak pernah bergantung, dan selalu berdiri memimpin rakyatnya. Itulah syarat menjadi seorang raja menurut pandangan Qin Shi Huang. Anjay, perkataan Qin tadi sangat-sangat meningkatkan sosial kredit ya. Hades the brother of Poseidon. Melanjutkan review di panel sebelumnya, yaitu setelah Hades bertanya soal pendapat Qin perihal raja yang layak disebut sebagai raja, sontak saja setelah mendengar pernyataan Qin, Hades kemudian tertawa terbahak-bahak dengan pernyataan Qin sebelumnya. Hal ini ternyata membuat para dewa terkejut terheran-heran melihat reaksi Hades yang pertama kali mereka lihat tertawa terbahak-bahak. Lanjut, Hades dan Qin lalu menertawakan statement yang sebelumnya Qin katakan, hingga membuat Heimdall selaku wasit terdiam syok melihat dua raja di raja tertawa sangat keras. Qin kemudian memotong pembicaraan dan mempertanyakan ke Hades, sebenarnya apa yang lucu begitu? Hades kemudian menjawab bahwa pernyataan Qin mengingatkan dia kepada saudaranya yang sangat akrab, yaitu Poseidon sang raja lautan, atau yang dalam hal ini adalah adik tercinta sang Hades. Setelah itu, Hades bergeram kembali dengan mengatakan bahwa dia bersumpah atas namanya. Maksud dari Hades di sini adalah dia akan membalaskan dendam dari Poseidon atas kematiannya di tangan Sasaki Kojiro pada ronde ketiga. Sembari menyusun kemarahan, Hades mengangkat tombaknya tinggi-tinggi, tanda bahwa dia kini menyiapkan kuda-kuda untuk segera menyerang Qin. Qin juga tentunya menyiapkan kuda-kuda untuk bersiap menangkis serangan Hades. Balas dendam Hades. Setelah itu, Hades mulai menyerang Qin dengan tombak Biden-nya. Singkat cerita, Hades menghempaskan tongkatnya ke arah Qin dan dengan cepat memindahkan genggamannya dari ujung ke pangkal tombak, sehingga menghasilkan serangan pamungkas yang sangat kuat dan dipenuhi energi. By the way, nama jurusnya adalah Persephone Titan. Di saat bersamaan pula, Qin mulai mengaktifkan teknik Chiyo dan item yang dipilih oleh Qin adalah Chiyo Baju Zira, atau disebut juga sebagai jurus pertahanan tangan surgawi. Teknik ini adalah teknik serupa yang Qin gunakan di chapter sebelumnya untuk menghempas Hades. Namun Hades yang sudah tahu cara kerja teknik tersebut, kini menyerang dengan cara lain dan lebih kuat.
Hades kini memegang tombak dengan kedua tangannya, sehingga tekanan yang diterima Qin begitu kuat. Qin yang sedang berusaha menahan serangan Hades terus berupaya mempertahankan posisinya. Meskipun tekanan yang dibuat oleh Hades semakin merusak, Hades kemudian berteriak dengan menyebut dirinya sebagai raja di raja alam baka. Dan boom! Setelah itu tekanan super kuat dari tombak akhirnya berhasil menjatuhkan Qin dan membuat wilayah sekitar hancur karenanya. Sontak saja pihak manusia kaget melihat hal tersebut dan pihak dewa mulai senang kembali melihat Hades yang kini unggul dalam pertarungan. Kini Hades mulai lega karena mengira Qin sudah mati setelah serangannya tadi. Dan ya, kita dapat melihat Qin yang kini terjatuh setelah menangkis serangan Hades. Alhasil membuat para raja-raja Cina yang menonton sangat terkejut melihat sang raja di raja dapat dikalahkan oleh Hades. Pembalasan Qin Shi Huang. Setelah terkapar tak berdaya, kini Heimdall berniat mengumumkan hasil pertarungan yang akan dimenangkan oleh Hades. Namun sebelum itu terjadi, Qin akhirnya berdiri tanda bahwa dia masih hidup untuk menyanggupi pertarungannya melawan Hades. Dan ya, pertarungan tetap dilanjutkan. Namun dibalik itu, kepala Qin kini berlumuran darah sehingga mengotori bandana yang menutupi mata Qin selama ini. Nah, dengan begitu Qin mulai melepas secara perlahan penutup matanya. Dan ya, para raja-raja Cina yang melihat Qin melepas penutup matanya langsung berlutut di hadapan Qin. Hey, ada apa ini sebenarnya? Chapter 57 Record of Ragnarok ditutup dengan Qin yang kini menunjukkan wajah aslinya tanpa penutup mata. Yang sontak saja membuat fans terkejut melihat wujud Qin yang ya menurut cewek-cewek sih tampan ya. Tapi karena saya tidak suka laki-laki jadi ini biasa saja. Dan chapter 57 pun selesai. Chapter yang sangat padat dan berisi latar belakang bagaimana Qin mendapatkan kekuatannya. So ada beberapa hal detail yang akan dijelaskan di konten detail nanti. Untuk itu tungguin coy. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.